Para sahabat, lihat kelakuannya si Dargo ini. Bagaimanapun saya ini sudah memang geram melihat si Dargo. Malah ini nyandari mobil saya mau keluar karena ini atas pengaduan warga sekitar bahwa di sini markasnya si Bule dengan rekan-rekannya, ada si Roy dengan si Dargo ini. Saya mau turun, saya dihadang, malah nyender di situ di depan mobil saya. Coba lihat, ini keterlaluan ini. Apa ngomong apa? Astaga. Oke. Saya bukan memang saya bukan karena takut para sahabat melihat kelakuan si Dargo. Ini teriak-teriak. Katanya ngomong apa ini? Masya Allah. Oke lah. Kameraman, kita harus berhati-hati karena di dalam ini pasti ada si Bule dengan si Roy. Ini dia mencoba untuk memancing-mancing rasa emosi saya. Saya akan menjaga keselamatan. Paling utama itu adalah jaga keselamatan kita. Bagaimana kita hadapi mereka dengan cara sabar, dengan cara persuasif saja. Insya Allah mudah-mudahan sahabat, saya sendiri selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat juga mudah-mudahan selalu memantau channel kami, selalu mengikuti channel Bang Jordi Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan para sahabat dengan Allah memberikan hikmah dari segala pertemuan kita. Dari pelajaran ini, dari pengalaman ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah selalu membalas kebaikan para sahabat, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan jasmani rohaninya, sehingga para sahabat selalu bisa menjalankan aktivitasnya masing-masing. Sudahlah, kita jangan banyak cerita lagi, kita keluar, kita hadapi si Dargo ini. Ada apa maksudnya? Kenapa Dargo? Assalamualaikum Dargo. Udah gak bisa salam. Oh, astagfirullah. Tangan kamu apa? Kenapa? Gak bersalaman sama kamu. Penyakitan tangan kamu, Gak bisa bersalaman. Kenapa Dargo? Kamu di sini, saya baru datang. Saya bukan takut, keluar dari mobil bukan takut. Ada lucunya. Ini begini ngadap tang. Menghabisi saya. Maksudnya gimana Dargo? Coba, saya mau bertanya. Kenapa kamu datang-datang ke sini? Datang-datang apa, Dargo? Datang-datang nemuin saya, kita semuanya. Apa? Saya ke sini sudah jelas pasti ada kepentingan, Dargo. Ada kepentingan, kalian sudah banyak meresahkan warga sekitar. Kalian dengan perilaku kalian. Makanya semalam ada pengaduan. Di markas mereka, Bang Jordi, ada si Bule, ada si Roy, ada si Dargo melakukan hal yang tidak baik. Mereka mengancam kami, mereka mengintimidasi kami. Maka saya datang ke sini Dargo. Untuk apa? Untuk mengingatkan kalian supaya kalian ini jangan sampai nanti banyak yang dirugikan sama kalian karena kalian ini perilakunya tidak baik. Itu Dargo. Saya nggak mau peduli ya. Apa? Biarpun itu orang-orang laporan kepada kamu, tidak peduli. Tidak peduli kenapa? Saya nggak butuh saya dikasihani. Tidak butuh dikasihani. Nggak bakalan tobat sayanya. Nggak bakalan tobat. Sampai bagaimanapun saya nggak bakalan tobat. Sampai kau mati juga dipanggil yang kuasa. Ya. Sampai kau berhadapan dengan malaikat. Udah saya tanggung jawab dengan diri saya sendiri. Ya? Kasihan keluargamu Dargo, sudah tua. Kasihan sama keluarga. Perbuatan kamu ini akan membuat malu keluargamu, Dargo. Saya nggak malu. Ngapain malu? Deret nanti kalian ini, Dargo, semacam kalian ini, minta tolong sama siapa? Yang dibawa itu adalah amal jariah. Rekan-rekan saya. Amal jariahnya dari mana kalian ini? Kalau nggak mau insaf sampai kamu Dargo sampai mati, saya nggak bakalan insaf. Ini mau seperti apa nantinya? Saya nggak peduli. Astagfirullah. Kenapa Dargo, kamu memaksa saya? Saya bukan. Dulu kamu yang memaksa saya. Ya? Bilang itu ya? Curug. Istilahnya ngomong kamunya. Curug kamu itu udah lurus ke depan mata saya. Udah.
Apa? Udah gatel ini. Yang gatel itu tangan saya sebetulnya, Dargo. Saya hajar, saya babisi kalian ini, Dargo. Kalian sudah tua, saya kasihan. Berharap saya ini dengan kesadaran diri saya berjuang untuk apa? Untuk mengingatkan kalian, si Bule, si Roy, Gak termasuk kamu, Dargo. Saya. Apa? Udah tahu, saya bilang. Apa? Jangan mengingatkan saya. Terus apa? Harus bagaimana? Saya nggak usah diingatkan. Apa saya harus mukulin kamu, Dargo? Kan nggak pantas saya. Hah? Kalau berani. Astagfirullah, saya bukan tidak berani, Dargo. Dari tadi saya melihat kamu, Dargo, di depan mobil saya Sunar Sender begitu. Saya apa ya? Ada rasa lucunya menghadapi kamu, Dargo. Ada rasa gregetnya, ada geramnya seketika kamu melakukan hal seperti ini. Saya coba untuk mengingatkan dan mengingatkan semua rekan-rekan kalian. Ada si Bule, bos yang dianggap kau itu bos ya. Ada si Roy. Apa sih ini? Saya nggak peduli. Oi, Kiraksa Buana aja ini sedang berhadapan dengan si Boip itu. Saya akan berhadapan dengan kalian. Semakin arogan kalian, semakin brengsek kalian kelakuannya. Setelah Bang Udin botak ini bertobat, sadar akan kesalahan. Tapi kalian ini semakin arogan sikapnya, semakin tidak terima. Tidak peduli. Kenapa kamu tidak terima? Nggak terima saya. Kenapa tidak terima dengan Bang Ray? Kalian sama si Bule, menantang. Ya. Apa tujuan kalian seperti itu? Tujuan saya mau memberantas kalian ini, menghadang pekerjaan saya. Pekerjaan kalian itu sudah jelas. Pekerjaan apa kalian? Kalian ini sebetulnya sampah. Tahu sampah? Sampah masyarakat kalian ini. Sampah. Betul, sampah masyarakat. Yang jelas-jelas kalian sudah mengganggu aktivitas warga sekitar. Sudah banyak yang mengintimidasi warga. Coba apa kalian ini? Kalau bukan sampah? Sampah masyarakat kalian ini. Kalau tahu ya. Apa? Masyarakat nggak pernah bilang sama saya. Nggak pernah bilang? Nggak pernah menanyakan apa. Kenapa menanyakan ke kamu? Dargo, artinya mereka itu takut dengan kalian. Karena kalian ancam-ancam. Karena kalian intimidasi. Ya. Mas mau melawan ke kalian. Mereka takut. Seharusnya ini yang ditakut-takuti kalian, yang diancam-ancam kalian, seharusnya tidak harus takut. Zaman sekarang ini zaman hukum. Zaman sekarang ini sudah jelas. Harusnya model kalian ini dilawan. Kalau bagi apa? Dargo, nggak ada hukum. Terus? Apapun pergerakan Dargo, nggak ada hukum. Itu semuanya baik bagi Dargo. Kalian ini brutal. Kalian tidak tahu hukum. Sudah jelas hidup di dunia ini. Sudah jelas ada hukum agama, ada hukum negara, ada hukum adat. Jangan ceramah kepada saya. Udah jelas itu. Aturannya ada. Kalau kalian tidak memakai hukum tadi, kalian ini akan ngaco. Kayak sekarang ini kalian ngaco hidupnya. Kok bisa ngaco sayanya? Iya, hasil panen orang, kebun orang, tanah orang, kalian sikat. Ya. Jadi ngaco itu ngaco. Kalau kalian memegang dasar hukum landasan undang-undang, kalian gak bakal ngaco. Tidak akan ngaco. Yang penting aturan itu kalian tanamkan di dalam diri hati kalian. Jalankan sesuai aturannya. Insya Allah kalian tidak ngaco. Ini ngaco kalian ini. Sama si Bule, sama si Roy itu ngaco kalian. Seharusnya kalian ini punya kesadaran diri. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa, bagi negara, bagi agama, bagi keluarga kalian. Udah jangan nasehatin kita ya. Saya tidak harus menasehati ya. Model kalian ini. Apalagi kamu ini, kamu Dargo sudah tua. Coba harusnya ini sadar. Harusnya ini Dargo ini tobat. Tua dari mana, kitanya masih kuat gini? Kuat dari mana, Dargo? Usia kamu sudah 70 tahun. Kayaknya lawan kita ini bukan si Dargo Peot ini. Iya. Sekarang panggil deh si Bule. Coba panggil lah. Kau tidak ada guna. Dargo. Berarti nggak berani sama saya.
Hajar. Manggil-manggil saya. Hajar aja. Manggil-manggil boleh. Hah? Kalau kamu berani hajar saya. Kamu dari tadi nggak ngebacot aja dari tadi. Ah, saya sudah baik-baik. Si bangsat ini nantang sama saya ya. Sudah hajar Ini aja. ini. Hajar. Apa yang model? Apa sih kamu Dargo? Panggil bos lu, si Bule sama si Roy. Hah? Bule. Kamu tidak bisa ngeladenin saya. Apa? Kemana itu? Kabur kali takut. Hah? Kamu ditinggal si Bule. Hah? Kamu dikorbankan si Bule di sini. Enggak bakalan si Bule itu. Si Roy itu, baik sama kita. si Roy itu pengecut sama si Bule. Hah? Kamu tahu? Roy Enggak. baik sama kita. Baik apanya? Hah? Kamu seketika lapar pernah datang ke rumah saya minta makan. Setelah saya kasih makan, setelah saya kasih beras, kamu apa? Jawabannya bukan berterima kasih, tapi nantangin saya berantem kamu. Kamu dasar aki-aki peot kau. Kamu yang Otaknya enggak ada. merintangin kita semuanya. Merintangi apa? Yang merintangi. Kalau kalian tidak salah, tidak mungkin berhadapan dengan saya. Wow. Nah, ini nih. Datang juga ini si Bule. Nih, Kirain si menghadang-hadang kita. Datang-datang. Lu urusin curut satu aja gak bisa. Gua mau berangkat kalau ngomong mulutnya. berangkat ke si Boib sana. Lu Iya. ngapain lu teriak-teriak Hai. di sini? Bule, Kalau Roy. datang aja dianya. Enak aja. Hei, saya sudah ngomong sama kamu baik-baik. Dargo. Saya ke sini ingin ketemu si Bule. Saya ke sini ingin ketemu si Roy. Kenapa saya datang ke sini? Sudah banyak pengaduan. Pengaduan apa? Yang merasa dirugikan oleh si Bule, si Roy, dan si Dargo. Hah? Yang sudah banyak dirugikan warga sekitar. Omongan kosongan dia. Yang rugi dia. Ya. Udah, kita Menghalangin dengerin dulu. kita. Dengerin dulu aja dari omongan kosong. Iya, dengarkan dulu. Saya datang ke sini maksud tujuan saya sudah jelas. Saya sampaikan ke si Dargo bahwa kalian ini sudah jelas banyak merugikan warga sekitar. Kalian rampas tanahnya, kalian rampas hasil daripada pertaniannya. Iya. Ini sudah jelas. Kalian ini brengsek di sini. Hah? Saya meminta sama kalian ini, hei Bule, Roy, Iya. sudahlah. Jangan pernah kalian ganggu-ganggu lagi. Kalau udah rokok dulu. Ganggu. Kita Hah? dengerin aja dulu. Saya sebentar. Kalian tunggu dulu. Saya mengambil rokok juga nih. Saya ngomong sama kalian susah. Hah? Oh enggak. Saya masih punya. Masih kebeli saya. Rokok sebungkus masih kebeli saya. Enggak harus minta ke kalian. Enggak harus. Insya Allah. Halal enggak itu uangnya? Halal enggak? Halal. Betul, Takutnya Roy. dapat Alright. sendiri. Saya rasa ada kebingungan ini hari ini, ada keanehan. Kamu bilang halal enggak tuh uangnya? Seharusnya saya tanya sama kamu, Roy. Kamu tahu halal apa enggak? Kok nanyain halal enggak? Enggak tahu ya. Hah? Halal itu apa? Hah? Jadi kan Itu gini, semua Hei. haram. kan Masalah selama halal. ini kan ngomongnya so bener. Hmm. Takutnya kan lu pakai duit haram. Iya itu. Makanya gua tanya, itu Hei. uang halal apa haram? Lu Kita ini udah Oke. jelas kan, mau haram Hmm. halal kita sikat. oh. Halal aja. Hei, Iya. Roy, Semuanya halal. gua mau kasih sodokan sama si Bule berapa ratus gua tolak. Hah? Lebih baik gua enggak ngerokok daripada pakai uang haram kalian. Salah itu. Hah? Tahu sendiri kalau habis makan dan ngerokok. Iya. Gimana? Kebelangsak. Kalian otaknya memang dungu. Bilang tadi halal enggak? Saya insya Allah. Ini apa? Saya akan usahakan. Mau berapa ratus juta? Yang saya makan ini akan halal insya Allah. Jadi tujuannya ke sini mau ngapain? Sudah, hentikan pergerakan kalian. Apa nggak usah uang-uang seperti itu. Saya nggak suka dengan uang kalian. Uang haram kalian ini. Hah? Kita dengerin dulu, Roy. Oke. Hei, ini dia tahu. Ini hasil daripada penjualan, hasil daripada petani. Dan kau rampas-rampas pula tanahnya. Kau jual juga. Iya. Uang haram kalian ini. Nih, saya sudah bilang. Kalian sudah hentikan saja. Kalau memang tidak dihentikan berarti kalian harus berhadapan dengan saya. Nggak bisa. Hentikan juga tantangan lu Bule sama si Ro sama si Dargo sama Bang Ray. Lu kalau nantang bareng Ray hadapi Bang Jordi nih.
Hadapi dulu. Kalian jangan nantang-nantang Bang Ray, nanti dibikin bubur kalian. Ajar nantang-nantang si Ray. Nanti kalian dibikin pek-pek. Apa namanya? Menghalang. Iya, betul. Menghalangi Coba kalau si Ray kalian. nggak mengganggu, Oi. nggak menghambat Iya. perjalanan kita, bener Oh. nggak? Gua nggak bakal nantang. Hei, Iya. Bang Ray itu Contohnya orang si bener Udin orang Botak. soleh. Contohnya si Udin Botak. Apa? Diintimidasi sampai bertaubat. Bahkan Hianat itu ya. betul, Udin Botak itu. bener. Itu persepsi kalian, itu asumsi kalian. Bang Udin Botak sadarnya tobatnya itu dengan hati nurani dia datang ke Bang Ray, Gua nggak percaya. datang ke Bang Ray. Gua tahu betul itu si Botak. Dia sadar, dia bilang bagaimana minta arahan Bang Ray, minta nasihat Bang Ray. Itu dari hati nurani Bang Udin Botak. Gua nggak percaya karena tahu betul. Nggak si percaya Botak itu bagaimana? bejat. Iya, itu dulu. Kenapa saya tahu? Karena si Botak itu Oi, bos gua. kalian bos harus gua, harus tahu bos aturan. besar gua. Gua begini sama lu, nggak pernah main kekerasan, nggak pernah mau menghabisi kalian. Karena kenapa? Gak mampu. Suatu saat orang bisa sadar, suatu saat orang bisa bertobat. Saya nggak bisa sadar. Tidak selamanya. Ini mungkin mulutmu Dargo sekarang tidak akan bisa sadar, saya tidak akan tobat. Mungkin saat ini, tapi untuk saat kedepannya mungkin Allah memberikan topik hidayah terhadap kalian. Tidak bisa. Jadi kalian ini bisa saja sadar atau tobat. Jadi yang menggerakkan hati manusia ini hanya Allah, bukan saya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, sesama hamba mengingatkan. Biar kalian ini denger ini. paham. Tapi gua nggak butuh saran dari lu. Kami ini nggak butuh, nggak butuh, nggak butuh pengingatan dari lu, saran dari lu, masukan dari lu, nggak butuh. Itu semua. Iya, gua Gua tahu. ini udah senang, udah kaya raya. Iya, gua tahu, Roy. Bos bule di mana-mana. Lu nggak butuh nasihat orang atau sesama hamba. Lu nasihatnya dari syaiton. Jadi lu salah kaprah. Ngapain ikutin hawa nafsu kalian? Dengan cara kalian dibisikin sama setan sehingga kalian nurut. Hati nurani kalian apa? Yang setan itu lo. Hah? Lo yang Astagfirullah. setan, ha? Ya apa ini? Jangan kita yang setan. Oi, kalian tadi si Roy bilang apa? Saya nggak butuh nasihat. Saya tidak butuh pendapat. Iya, Saya emang. tidak butuh diingatkan. Butuhnya kalian diingatkan sama setan. Ya setannya ya tak lo. Iya. Astagfirullah. Ini setannya ini. Ini memang hatinya ini sudah kotor, otaknya sudah kotor. Kalian sudah dikuasai hawa nafsu yang bejat. Yang kotor ya otak lo. Astagfirullah. Sudahlah. Otak lo yang kotor. Tahu Apa? kamu? Yang kotor apanya? Saya coba untuk mengingatkan kebaikan kok kotor. Anjing tua tuh kemarin tuh anjing tua. Nggak usah cari-cari Kiraksa. Kiraksa Tuh, anjing. lagi memenggal kepala si Boib. Bakal Nanti kalian ini gua tahu betul kemampuan si anjing tua itu. kemampuan Dia cuma apa? mulut yang besar. Mulut apa? Mulut tua. Yang gede. kalian yang mulutnya besar nggak bakal bisa ngeladeni Kiraksa Buana kalian. Si Boib aja dibikin Ada apa-apanya. hancur. Hah? Cuma mulut doang besar. Lihat, Hmm. bos lu ngelamun aja. Kenapa itu? Ini habis ngemprot. Habis ngemprot. Ngelamun. Iya. Duit nggak punya. Ih, Itu dia ngelamun aja. Kayak patung. Gua tidur. Hah? Tidur, Kayak patung. tidur gua, Roy. Malas, Mungkin omongan dia dengerin- kosong semua. Eh. Sama ya. Kalau orang seketika didatangi tamu, diberikan peringatan, dia tertidur, berarti dia sudah jadi pengikut syaitan. Yo. Tidak pernah menghargai orang, tidak pernah menghormati orang. Berarti dia ini adalah setan, pengikut setan. setan. Bos kalian ini. Sebenarnya yang Apa? setan lo. Bule. Lu ngomong, gua nggak ada guna sebetulnya ngomong sama ini nih, Ya, budak jelas, lu. ayo, Lu ngomong lah. Apa? Mau berangkat. Mau berangkat ke mana lu? Mau berangkat? Nggak tahu. Main berangkat aja. Suaranya. Hah? Gila suaranya. Apa? Dia pengen tahu tujuan kita, bos, mau kemana. Nanti nyamperin dianya. Bukan nyamperin, dia selalu melatih gerakan kita. Iya. Lu tahu enggak, Roy? Tahu sendiri. Woi, Kepo deh. Iya. gua bukan Pengen kepo tahu di aja sini. dia. Gua bukan kepo. Saya di sini sudah jelas. Roy, Bule, sama Dargo. Ya. Sudah jelas. Ingin mengingatkan kalian, jangan pernah mengancam-mengancam lagi. Jangan banyakin korban kalian. Ini, Roy. Udah. Gue nanya nih. Kita mau berangkat kan sama si Bob ditunggu di sana. Iya.
Kebetulan bawa cash dulu kan. Iya. Kata saya itu suara siapa? Manggil-manggil si Dargo. Jadi selalu Nggak, seharusnya ini Dargo lu backup aja ini, jangan mesti dipanggil Jadi bos bule yang sama yang saya herankan itu ketika kita mau transaksi ada, mau transaksi ada, ini si anjing. Aneh saya. Aneh. mungkin saya udah Padahal tahu kita udah bos, ditunggu di sana. udah tahu mungkin ini ulahnya si botak. Mana teriak-teriak ngomong. Nggak usah kalian ini nyala-nyalain orang. Udin Botak itu sudah soleh. Sudah lebih baik daripada kalian. Kalian ini belum baik. Itu aja. Justru soleh itu mau kita berantas semuanya yang soleh-soleh itu. Maksud gue gini, Astagfirullahaladzim. itu kan si botak sudah tobat. Apa? Kalau tobat udahlah tobat yang benar. Jadi jangan urusi Pergerakan kita. Hei. Gua hormati si botak Iya. karena Kenapa? itu haknya dia. Cuman jangan selalu ganggu kita. Termasuk ini. lu. Iya, Lu kenapa, urusin Bule? aja warga lu. Lu usah kemana-mana. Udah gitu Gua aja. pantau juga tuh si botak itu Apa? sampai dibelikan baju koko sama si Ray itu. Gak cocok itu. Waduh. Gua selalu pantau tuh Astagfirullah. pergerakan si Udah botak. habisin Pergerakan sekalian. si Ray. Dibelikan baju koko warna putih lagi. Masa kalian jubah, Roy? Iya seharusnya jubah. Terus apa? dikasih itu lagi apa? Apa? Milihnya si botak, peci hitam itu. Mana udah sobek. Kalian Lucu. ini. Coba kalau di posisi kita. Ya, Makanya mereka ini nggak terima ini si Udin Botak. Emang Betul. jelas nggak terima. betul. Makanya mereka ini menye-menye begitu. Iya. Oh, bagus sekali ngasih tahu. Emang gak terima, Bro. Nah, makanya mereka sekarang murka ini. Iya. Pengen berantem. Sebetulnya nih, Iya. sebetulnya si Kiraksa Buana, si anjing tua tuh. Terus si bangsat ini si Jordi. Terus siapa lagi? Yang di sana? Apa? Si Renggo? Iya si Renggo, Selamat. Ki Selamat. Siapa Selamat. lagi tuh? Banyak, Bung Bara. Sebetulnya Ah? itu anjing-anjingnya Cik Blange. Ah? boneka-bonekanya si Bung Ray. Laga banyak. Iya, Itu gua tahu. pejuang-pejuang. Bukan pejuang itu. Hah? Laga-laga. Orang soleh semua itu. Bukan pejuang. Hah? Kalian ini apa? Hah? Bukan pejuang bagi gua. Beraninya nantang di shot. Ray, sini. Apa kalian itu? Hah? Sampah kalian, debu-debu jalanan kalian ini. Itu dia yang sampah. Apa Selalu kalian ini? Ganggu pergerakan kita. Selalu menghambat pergerakan kita. Karena kalian ini sampah. Butuh kali. Iya, kalau Sampah masyarakat kalian. lu sampein aja sama si Ray itu. Kalau butuh tinggal sebutin nominalnya bener bos boleh. Masuk lu. Iya. Jadi jangan Sebutin Hai. nominal. bicara. Roy, Nominalnya nggak usah berapa, nyebut-nyebut nominal. transfer. Bang Ray itu orang yang jelas-jelas bagi kami nih, bagi Bang Jordi itu panutan kami, cerminan kami. Ah, mana mau uang kalian, uang haram? Lu salah. Hah? Dengerin. Gua aja nggak mau. Hah? Yang namanya bentuk uang itu nggak ada haram. Nggak ada. Sama uang. Hei, Uang, Halal Bro. semua. Uang. lu kalau menyamakan uang itu halal semua, nggak ada yang haram. Ya. Dari mana lu ngambilnya? Nah, kalau- Dasarnya dari mana? Betul. Kalau itu gua Hah? setuju. Dasarnya dari mana lu? Betul. Hah? Gua dapat nyolong-nyolong. Nah, jadi uang itu sama. Nggak ada haram. Hasil dari nyolong, kecuali hasil dari ngerampas ngejual tanah orang, lu halalin. Iya, Iya, gua halal. halal. Astagfirullah. Sudahlah, kalian nggak bisa diomong baik-baik. Kalau memang begini lu maunya apa? Hah? Lu nanya maunya apa? Mau Lu apa? kesini maunya apa? Oh, ya udah. Mau saya berantas Ngalangin kamunya. kita. Saya sebetulnya udah pengen menggal kepala kalian ini. Kalau bisa. Otak kalian ini kotor Kalau sebetulnya. bisa. Yang Tapi ada saya kepala lu. sudah dikasih saran atau pesan sama Bang Ray, jangan pernah menghabisi nyawanya. Lu sekarang kesini, udah lu kesini aja dah. Apa? Datang kesini, gua mau berangkat ke Boy, karena di sana ada pembayaran walaupun DP juga ya. Ah, udah, Makanya pergi kita aja. sama. Gua mau berangkat. Lu mau ngapain kesini? Sudah, kalau memang tidak ingin diperingati, tidak ingin berhadapan dengan saya, kalian sadar, ikut bertobat dengan Bang Udin Botak. Gua oke. Apa? Gua setuju. Apa? Boleh. Gua mau bertobat dengan satu syarat tapi. Apa syaratnya? Gua minta kepala si anjing tua itu, Siapa? si Kiraksa. Gua siap untuk bertobat. Oh, tobat lu. Gimana? Apa tobat lu minta syarat? Hah? Enggak, Roy, bola. Iya. Lebih baik kau ini Roy, hah? Saya penggal duluan daripada penggal Kiraksa Buana. Oke, kalau Lebih gitu, baik gua kau nggak yang mau hilang satu. bertobat kalau Hah? kayak gitu. Mau tobat tapi mau menggal kepala orang kau. Anjing tua itu. Apa? Kita jalan aja nih, lewat sini. Iya. Apa kalian?
dekatkan. Kau. Nggak usah lari, kau jadi pengecut nantinya. Lari. Apa? Bilang-bilang ada si anjing. Tungguin dulu. Bos boy bisa berangkat. Telepon, suruh ke sini. Soalnya Jangan bilang-bilang tunggu, suruh ke sini sekalian. ini si bangsat Jordi. Iya. Ya tunggu sebentar, paling setengah jaman lagi ya. Coba. Goib, kamu tunggu aja di situ, di pintu utama. Ini saya belum bisa berangkat nih. Di gerbang. Di gerbang pertama aja ya. Tunggu karena ini ada si bangsat Jordi di sini. Jadi saya ada kendala nih. Dia bisa berangkat di jaga-jaga gini. Dia tak informasi dari mana sih ini anjing satu ini? Selalu menghadang urusan. Oi, bule, bilang si Boy suruh ke sini. Sekalian saya bawa anak buahnya itu. Komplotannya, bawa ke sini. Nah, itu komplotnya itu. Udah lah, tunggu aja situ lah. Oke. Oke, apa mau ngabisin gua? Habisin kalian kalau mampu. Hah? Habisin. Keluarkan kesaktian lu. Jangan melenya-melenya di depan gua. Allah. Apa kalian ini? Kalian apa ini? Apa boleh kau? Hah? Salah lagi dari. Astaga. Apa kau? Ha? Jangan tertawa dulu. Kalian ini, hah? Nggak usah kabur kalian. Mau jadi pengecut kalian? Mau jadi kucing kering? Hah? Allah. Allah Akbar. Sudahlah. Kalian mau kemana? Hah? Hah? Kalian mau kabur? Urusin Dargo. Hah? Tunggu si Boy. Lu urusin dulu. Malah. Hah? Si Dargo malah pergi. Hah? Si Dargo. Dasar ini kucing kering semua. Sudahlah para sahabat. Bagaimanapun kita sudah sudah mengadang mereka, sudah coba untuk mengingatkan mereka. Di sini kita alhamdulillah selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapat keridhoannya. Karena kenapa? Saya sudah selamat daripada serangan-serangan kroco-kroconya si bule. Ada si Roy, ada si Dargo juga. Saya menunggu kedatangan si Boy sebetulnya, biar mereka ini berkumpul. Mereka sedang ada rencana untuk menyatukan pasukan yang besar untuk menyerang Bang Rai. Saya tidak terima dengan hal itu. Bagaimanapun saya pribadi akan menggagalkan rencana-rencana si bule termasuk si Boib. Saya akan gagalkan. Karena ini kewajiban saya untuk membantu Bang Rai. Karena Bang Rai itu orang soleh, para sahabat, orang baik yang selalu banyak menolong orang. Jadi saya sendiri sangat kagum dengan beliau. Karena beliau itu sudah banyak membantu orang lain sehingga dirinya bermanfaat bagi orang lain. Jika kita sendiri ingin bermanfaat bagi orang lain, kita harus bisa membantu orang yang terzolimi. Orang yang disakiti, apapun bentuk daripada penyerangan si bule, si Boib ini, saya akan terus pantau pergerakannya. Karena bagaimanapun memang saya sendiri dengan Kiraksa akan terus melihat daripada strategi mereka, si kroco-kroco ini. Bagaimana? Ada yang nanya katanya gimana caranya itu membeli madu Bang Jordi. Oh iya, kalau untuk pemesanan madu mudah para sahabat. Tinggal save nomor saya akan respon langsung di nomor 085716408991.
Saya ulangi lagi, apabila untuk pemesanan madu Jordi Rukia ini, tinggal save nomor saya ulangi ya para sahabat, di 085716408991. Itu nomor saya langsung. Apabila para sahabat ingin memesan madu itu, tinggal tadi ke nomor tadi, saya akan respon langsung. Kegunaan madu itu saya sedikit untuk memberikan kegunaan manfaat madunya. Madu itu madu murni, diambil dari hutan yang sangat luas hutannya, yang tidak ada olahan apapun. Itu madu murni. Kegunaan manfaatnya, satu, dari non medisnya itu untuk menyembuhkan daripada guna-guna santet teluh. Insya Allah dinetralisir semua badannya. Untuk keduanya, medisnya, jantung, paru-paru, diabetes, radang ya, sendi tulang, untuk pegal linu, asam urat, rematik. Banyak para sahabat. Kegunaan madu itu sangat luar biasa karena sudah didoakan oleh para guru kami. Insya Allah dengan madu ruqyah itu para sahabat, yang penting yakin terhadap Allah ya. Itu hanya wasilah saja madu itu. Tapi dengan keyakinan madu itu sudah didoakan oleh para guru kami, insya Allah manfaatnya akan luar biasa buat para sahabat. Jadi kita kameramen jangan menunggu lama lagi, karena tadi sudah terdengar si bule ini dengan si Roy akan ketemu dengan Boib. Kita ke sana langsung, ayo jalan yuk.